Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala samsa fahiya samsudin wa ja'ala qamara fahiya qamarudin wa ja'ala nura fahiya nurdin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Serius ya? Kama qala Ibnu Malik fi kitabih wa rubbama aksaba sanin awwala tadhkiran in kana li hadbi muhala wa rubbama aksaba sanin awwala tadhkiran in ta'lisan in kana li hadbi muhala wa rubbama aksaba sanin awwala ta'rifan in kana li hadbi muhala. Geus we tilu loba teuing kabehna aya 10. Siap ngaji daramang cangkel teu capek teu lapar teu hah aya dahareuna aya semua saya jawab semua kompak capek teu cangkel teu butuh duit teu duit butuh sih ya. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bermuajaah. Mudah-mudahan kumpul di tempat ini menjadi sebagian dari amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, urang sadayana urang doakeun sadayana nu hadir di dieu panjang umur. Para ulama, para kiai panjang umur. Tambah rizkina, tambah milikna, tambah istrina. Amin. Mudah-mudahan santri di dieu barokah ilmu, loba ilmu, balik mawa manfaat. Loba amin atuh can beres. Alhamdulillah wa syukurillah, insyaallah para habaib telah beri perjalanan hadir bersama kita. Tadi guru kita semua yang begitu tegas dan begitu panjang ya simpring jadi kulilingan kita baik kulilingan uing baik. Alhamdulillah hadir di sini mengalahkan dangdutan. Amin. Alhamdulillah yang hadir di sini mengalahkan organ tunggal. Amin. Alhamdulillah yang hadir di sini mengalahkan wayang golek. Amin. Kami tidak akan takut dengan orang-orang kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir zaman sekarang yang telah eksis untuk menghancurkan umat Islam sampai saat ini. Yang kita bahagiakan sampai segini ini, kita semua siap berjuang untuk menegakkan syariat agama Islam. Saudara-saudara kalian, takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Alhamdulillah Kiai hadir. Al-Fakir pernah ngaji di daerah Banten, dicarekan ku Kiai Banten. Di mana sia Ustaz Joy cenah? Oh sia teh di Purwakarta.
cek beliau teu pantes yang ngarayakeun orang Purwakarta pada tanggal 22 Oktober ngarayakeun hari santri. Teu pantes kunaon Kiai, teu pantes ya ngarayakeun di Purwakarta hari sabab naon, Purwakarta mah lain kota santri tapi kota paat. Betul, betul. Saya tanya ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Saya tanya yang hadir di sini ridho tidak dikebut kota Patung. Nama santri dieuweuhkeun betul. Santri ridho henteu dileungitkeun. Purwakarta adalah kota ulama betul. Purwakarta adalah kota santri betul. Karena itu kami tidak ridho apabila santri dimusnahkan di Purwakarta ini betul. Maka dengan hal itu kami selaku santri apabila para santri dimusnahkan, nama santri dimusnahkan di Purwakarta ini, maka kita selaku santri siap untuk menghapus para pejabat-pejabat yang memusnahkan santri. Saudara kalian siap berjuang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallu ala Muhammad. Semuanya supaya kita mendapatkan berkah, kita sholawatan. Setuju? Setuju? Acungkan tangannya. Semua acungkan tangannya. Ibu ngacung, Bu. Ibu ari ngacung di dia. Ngacung di dia. Ieu mah susu. Semua orang dia ngacung kabeh. Berkah. Kita ucapkan la ilaha, la ilaha, semua la ilaha illallah, Purwakarta kota tauhid, semua anu teu ngacung buntung sia, anu teu ngacung gede hutang, anu teu ngacung salakina kawin deui. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatu sadayana ilaha Muhammadur Rasulullah. Gila. Iya hadroh di takolan moal. Lamun mau ditakolan, takol karena tarang lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah sadayana. La illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Qad adana bisunnah anin nabiyil ammah qala mibdahul jannah la ilaha illallah, la ilaha. Acungkan tangannya. Purwakarta tukang tauhid, kibarkan benderanya. Radio acung. Alaihi salatullah. Hiya dikrul anbiya, hiya dikrul awliya, hiya dikrul ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Subhanallah. Semua salawat. Sallu ala Muhammad. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Acungkan tangan. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah. Rabbi inni yada sifati, yada sifatil adiyah, qa'imun bi bina uridu adiyah. Rabbi inni yada sifatil adiyah, qa'imun bi bina uridu adiyah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah, sallu ala Muhammad. Subhanallah, walhamdulillah. Acungkan tangan. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua masih diberikan nyawa oleh Allah bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita ketika meninggal mendapatkan iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahil munkar. Betul? Betul. Kenapa beliau tegas menegakkan amar ma'ruf nahil munkar? Suatu hari ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an, sebelum Sayyidina Umar diangkat sebagai sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar sebelum diangkat menjadi sahabat, beliau adalah preman besar. Betul? Beliau pernah mabuk di pasar, bawa pedang, subat sabit, buntang banding. Ketika itu, ketika beliau mabuk di pasar bawa pedang, itu Sayyidina Umar, umat Islam takut melihat reaksinya Sayyidina Umar. Beliau mabuk bawa pedang. Lalu ada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika beliau datang kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, baginda Rasul kebetulan sedang beritikaf di masjid. Beliau sedang berzikir, bahkan memakai jubah panjang dan sorban panjangnya. Sahabat datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, Umar ngamuk, Umar mabuk." Di mana? Di pasar. Apakah baginda Rasul beritikaf saja? Apakah baginda Rasul berzikir saja? Apakah baginda Rasul hanya di masjid saja? Tetapi baginda Rasul angkat sorban panjangnya, angkat jubah panjangnya, hampiri Sayyidina Umar, dipukul Sayyidina Umar sampai jatuh, bahkan sampai sadar. Saudara-saudara sekalian, ini menandakan bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu perlu kita tegakkan. Betul?
apabila amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, hanya diam saja, siang ngajar dong wae, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan adab kepada kita saudara-saudara sekalian. Betul 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 betul. Halo halo. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa in lam yastati fa dzalika adaful iman. Apabila kita melihat kemunkaran, maka kita robah itu kemunkaran dengan tangan kita. Urang boga teungeun teu? Mana leungeun urang acungkeun? Mana leungeun urang? Anu teu ngacung bau kelek sia. Ieu leungeun jeung naon? Jeung naon? Sia mah jeung nyabak awewe nya. Siap bela Islam. Ini tangan akan menjadikan saksi apabila kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Bahkan akan menjadi saksi juga apabila tangan ini dipakai untuk maksiat. Betul. Nyabakan awewe. Ayah di dia ayah. Ayah di dia ayah. Mana jelemana? Luhur sia. Haram jadah ieu. Al-Bakir ya, kadenge sebar seluruh Jawa Barat santri Valere ngabacok jagoan teu gitu santri mah, santri elehan eta santri ngabacok areka warung ceritana dihina budug, sebut budug. Santri budug tuh bohong sih ya. Coba buka ningali sih kunaon aing apal budug sama aing ge baheula budug tapi henteu aing ngomong cemburu lamun santri can budug jauh kene karena bisa ngaji sih ya. Hidup budug. Wah, hidup berarti budug ya. Geus gane geus. Tapi santri ge budug-budug oge pamajikan nama gadeulis. Bener henteu? Tong dikeplokan juga japati sih. Dia kenalkan abdi teh acan gaduh istri. Benar. Dengekeun. Can gaduh istri. Ya, dengekeun lah tuh. Ari hiji gaduh hiji teh ngaranna Iswan. Lamun dua is, lamun tilu padahal kan ubal. Berarti abdi can gaduh. Aya santri jomblo di dia aya. Belegug sia. Abdi keur masantren boga kabogo 10. Kabeh nu 10 di aku ku aing. Eta nu 10 nu bogoheun ka aing. Goblok teu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta santri baheula pernah dikisahkeun di orang Paleret ngabacok preman. Sabab eta santri teh keur nalika liwat ka warung, eta santri teh disebut budug. Eta santri teh disebut bu tadi kita leungeun atuh kurang kompak. Curug udah gitu bay. Eta santri disebut kunaon maneh
bedog sabab awewe tatanggana eta bogoheun ka santri. Jadi manehna ele ganteng ele kasep ku santri, jadi lamun aya santri liwat teh disebut budug. Suatu hari eta santri teh mawa bedog di tukangna mawa naon, barang keur kaliwat ka warung eta aya anu nyebut, langsung manehna cicing, santri disebut cicing, disebut budug kalem, sebut budug kalem, sakali disebut budug ambekeun manehna jeprot. Payen teh dikadek preman, dikadek terak suganda teterak, suganda premannya teterak, dikadek ku santri tuk bedog nage teu pira paranti melahan suluh perahan kajen aya perahan maceleng santri dah santri dia ya. Barang teulilah eta santri teh langsung dipenjara, diasupkeun di Kapolres, langsung ka sel, di sel Purwakarta. Didinya kunaon kasus naon kang santri, abi teh macok ngabacok sa preman, kunaon dibacok eta preman udah nyebutan buduk. Makana ayeuna preman-preman ulah nyebutan buduk bisi dibat. Sakali berjuang, sakali tegakkan, beliau siap untuk menaruhkan jiwanya, raganya, jasadnya, bahkan nyawanya beliau taruhkan untuk menegakkan agama. Betul. Jadi beliau, kata beliau, Ustad Al-Fakir teu nanaon dihina, teu nanaon diri urang dihina, tapi hargaan ilmu ulama, ilmu guru anu aya dina hulu uing. Makana ulama al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi maksud jeung maksudna lain diwarisan ku para nabi teh nyaeta ilmu Allah, ilmu para anbiya anu disimpan dina hulu-huluna para santri saudara sekalian. Betul. Karena dengan hal itu apabila Purwakarta dimusnahkan dari kota santrinya, kira-kira ridho tidak? Ridho tidak? Maka kita siap bela ulama, siap bela agama, siap bela Al-Quran. Takbir semua. Al-Quran imam kami, semua kami, Al-Quran juga kami, Al-Quran satukan kami. Saya dari Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sakali deui Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, nyebut Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sallu ala Muhammad. Lanjut. Ibu lanjut, ibu lanjut. Teka denge naon ibu? Kurang kompak ibu. Naon cenah? Oh eta. Capek euy. Capek teu? Canggel teu? Aing nu capek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Kudu jadi anjeun kabeh alim. Apabila kamu sekalian tidak mampu menjadi alim, au muta'aliman, jadilah kamu seorang muta'alim. Jadilah kamu seorang santri, jadilah kamu seorang orang yang mengaji. Betul. Apabila kamu tidak mampu menjadi muta'alim au mustami'an, jadilah kamu seorang pendengar. Buka celinte, dengekeun ulama. Apabila ulama tidak didengarkan, apabila ulama tidak dihiraukan, maka ingatlah, apabila pembicaraan ulama tidak didengarkan, maka gunung-gununglah yang akan berbicara. Betul. Maka tsunami lah yang akan berbicara. Betul. Gempa bumi lah yang akan berbicara. Betul. Tadi aya lilin teu? Karasan teu? Kenal jeung Lini? Orang mana sih Lini teh? Gempa bumi di Banten 6,4 skala Richter. Bener ente? Kenapa demikian? Ini diantaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ulama tidak didengarkan, maka gempa bumi lah yang akan berbicara. Betul. Al muhibban, jadilah kamu orang-orang yang mendengarkan. Jadilah kamu orang yang mencintai kepada alim ulama. Janganlah kau menjadi orang yang membenci ulama, saudara. Betul. Janganlah kau menjadi ulama. Kenapa demikian? Karena ulama itu pewarisnya para anbiya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah, saudara, beliau pernah bersabda, man safa'al alim faka'anna safa'ani wa man jalasal alim faka'anna jalasani. Barang siapa yang musafahah, bersalaman saja kepada para alim ulama, maka sama dengan bermusafahah dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan apabila kamu sekalian duduk saja dengan para alim ulama, maka diantaranya sama dengan duduk bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan saat ini kita duduk bersama para alim ulama, kita duduk bersama para habaib. Mudah-mudahan kita sama dengan duduknya dengan para anbiya, duduknya dengan para sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak pernah di India, ya? Di India, tahu India? Apal India? Tak deket Ciserang itu dah. Insya Allah Al-Fakir akan dakwah di IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Doana ya, mudah-mudahan panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Itu di India ada yang namanya Al-Habib Muhammad, Syekh Muhammad. Beliau tinggal di hutan, saudara. Beliau adalah waliullah. Ketika beliau tinggal di hutan, memakai baju hanya nutupan aurat antara bujal sareng tuur. Eta Syekh Muhammad, beliau waliullah tinggal di hutan. Lalu ketika
ada orang-orang Hindu yang masuk pada hutan itu, maka beliau bersahadat. Beliau masuk Islam, betul? Betul. Lalu ada raja yang namanya raja kafir, raja Hindu. Itu raja Hindu datang kepada Syekh Muhammad. Kata raja kafir itu, "Hei Syekh Muhammad, janganlah kamu membawa golonganku, janganlah kamu membawa bangsaku. Apabila kamu membawa bangsaku, maka aku akan menghancurkan hutan-hutan ini, maka aku akan memporak-porandakan hutan-hutan ini." Kata Syekh Muhammad, "Silahkan Tuan Raja." Suatu hari itu raja bersama pasukan kuda, bersama pasukan gajah mengutus rakyatnya, kaumnya untuk menghancurkan hutan itu yang ada Syekh Muhammad. Ketika itu Syekh Muhammad, beliau mengutus salah satu nyamuk, yang mana nyamuk itu seluruh yang ada di hutan itu untuk menghancurkan pasukan gajah, pasukan orang-orang raja yang Hindu. Lalu ketika itu kalah beliau melawan Syekh Muhammad Waliullah yang ada di hutan itu, dan beliau bertunduk lalu ngomong kepada Syekh, saya kalah dari perang ini dan saya mengabdi kepada Syekh, tiap malam Jumat akan datang kepada Syekh, lalu aku akan membawa makanan." Saudara, apa yang terjadi? Terus tiap Jumat bawa makanan, salaman, musafahah. Itu raja Hindu musafahah, salaman pada Syekh Muhammad. Itu beliau membawa makanan rutin tiap Jumat. Lalu meninggallah, diceritakan beliau. Ketika beliau meninggal dunia, apa yang terjadi? Bahwa orang-orang kafir, orang-orang Hindu biasanya apabila meninggal beliau dibakar, betul? Betul. Ketika dibakar, subhanallah, ini mulut dan tangannya tidak terbakar. Subhanallah. Lalu keluarganya raja itu datang kepada Syekh Muhammad. "Syekh, kenapa seorang raja ketika dibakar mulut dan tangannya itu tidak terbakar, saudara?" Lalu kata Syekh Muhammad, "Maka ini raja tiap malam Jumat suka datang kemari dan beliau membawa makanan dan beliau bermusafahah bersama aku. Bahkan aku sering tiap malam musafahah dengan bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maka dengan hal itu diantaranya man syafahal alim faka'anna syafahani wa man jalasal alim faka'anna jalasani. Makanya kita siap bela ulama, siap bela ulama. Takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Saudara, kalau kita lihat di zaman sekarang, kita melihat salah satu dari tafsir, ada salah satu Nabiullah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pergi ke negara Turisina, saudara. Negara Turisina itu negara yang diporak-porandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wattini wajjaitun wa turisinina wa hadal balade. Sebelum itu negara Turisina menjadi negara yang amin, negara yang aman. Negara Turisina diporak-porandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Lalu Nabi Musa alaihissalam termenung, ya Allah, kenapa negara Turisina ini dihancurkan oleh Allah? Berbagai bencana diberikan oleh Allah, tsunami, gempa bumi, banjir dan sebagainya ditampilkan ke negara Turisina. Kunaon ieu saudara? Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilafan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, coba Nabi Musa alaihissalam, kamu datang ke bukit yang paling tinggi, kamu naik pada pohon yang paling tinggi. Ketika Nabi Musa alaihissalam mencari pohon yang paling tinggi,
ditemukanlah pohon yang paling tinggi, ditemukanlah bukit yang paling tinggi. Ketika Nabi Musa alaihissalam naik karena tangkal pangluhurna, eta Nabi Musa digegel sireum, digegel digegel sireum. Nabi Musa alaihissalam turun dari kekuatan digegel sireum. Eta Nabi Musa barang keur kahandap turun di tangkalna, menemukan sarang semut yang begitu banyak jumlahnya semut. Eta sarang sireum dicokot ku Nabi Musa, dibebetkeun, ditinjakan ku Nabi Musa alaihissalam. Datanglah malaikat kepada menghampiri Nabi Musa alaihissalam. Hai Nabi Musa, kernaon kaulah kelincakan sireum? Kunaon eta sireum teu salah ditincakan? Kunaon emang kaulah digegel sireum? Sabaraha anu ngegel? Hiji. Anu ngegel sabaraha? Hiji. Anu ngegel? Hiji. Eta kunaon anu ngegel sireum hiji? Mana anu ngegelna? Eueuh. Kunaon mana nincakan eta sireum sakitu lobana? Salah henteu? Henteu, ambok we aing. Kunaon nincakan? Nyeri hate. Digegel hiji sireum, tapi ditincakan ribuan sireum. Itu banyak semut-semut yang tidak dosa, betul. Banyak semut-semut yang tidak salah, betul. Inilah negara Turisina. Kenapa diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di hari negara Turisina itu ada sebagian kaum yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kemunkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila suatu negara melakukan kemunkaran, melakukan kemusyrikan, hanya didiamkan saja, kita tidak peduli, maka kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul. Purwakarta apabila patung-patung tidak dimusnahkan, maka Purwakarta akan dihancurkan selama-lamanya, betul. Siapilah ulama, siapilah ulama. Takbir. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala. Semua sadayana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa adawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه
Sallu ala Muhammad. Yang terakhir, Al-Fakir memberitahukan kepada semua yang hadir di sini, saya pernah bermudzakarah di majelis Masjid Al-Dzikra bersama Kiai Haji Arifin Ilham dan para mubalik, para kiai, para ulama bermudzakarah dalam rangka mempererat 212. Ternyata di situ dikabarkan, bahkan pernah diinformasikan, diperlihatkan dari Infocus bahwa pembuatan Al-Quranul Karim yang ada di Indonesia ini ternyata hampir dikuasai oleh orang-orang kafir. Betul. Al-Fakir ketika melihat sampai meneteskan air matanya. Kenapa saudara? Saudara, itu lem, apa itu lemna? Itu lemna dicampur dengan kulit babi oleh orang-orang kafir. Biadab tidak? Biadab tidak? Beliau berperang untuk menghancurkan umat Islam. Biadab tidak? Maka kita selaku umat Islam siap berjuang, siap berjuang. Apabila umat Islam perang, siap perang, siap perang. Takbir. Makanya saudara, umat Islam jangan tidur saja, kita harus bangkit, terutama di Purwakarta ini. Betul, betul. Ulama-ulama dijegal. Kang Hajinya, Kang Haji Rawing tadi, alhamdulillah beliau tidak masuk tausiahnya di daerah mana deh, karena ada salah satu yang menjegal. Betul, ketika di Munjul ngaji dijegal. Betul, alhamdulillah ya. Makanya amplop semua. Ketika dijegal, beliau menjegal, yang menjegalnya mencalonkan. Betul, 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 mencalonkan bupati. Ketika umat Islam tidak bangkit, ulama dijegal, umat Islam siap menjegal mereka untuk pencalonannya. Saudara kalian, jangan sampai menang di Purwakarta ini. Betul. Akbar, akbar. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.